Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Kita masih membahas tema yang sama, yaitu mengenai cegah delayed diagnosis pada tuberkulosis. Ini seperti kita ketahui bersama, Dok, ya, sebagai salah satu negara dengan prevalensi TB tertinggi, Indonesia tentunya memerlukan kerjasama juga antara pemerintah, masyarakat, dunia medis untuk bantu memerangi penyakit ini agar bisa lebih baik lagi penanganannya ke depannya, Dok, ya, tentunya. Ini kalau untuk di puskesmas sendiri, Dok, ya, untuk di Kota Bengkulu itu untuk penanganannya sudah seberapa jauh sekarang, Dok? Untuk tiap tahunnya apakah terus meningkat pasien TB ini, atau mungkin di Bengkulu sudah termasuk menurun nih, Dok? Kalau dibilang untuk kasusnya kita masih naik ya, Dok, ya, kita masih meningkat. Itu pun kayaknya masih seperti fenomena gunung es. Kita belum sampai ke akar-akarnya sih sebetulnya, masih ya kayak tadi masih ada denial dari sana sini dari masyarakat yang belum mau berobat, yang belum mau dilakukan pemeriksaan. Udah pun kita dapat satu orang serumahnya, sudah kita berikan intervensi atau edukasi ke keluarganya, masih banyak kok keluarga-keluarga yang denial dan tidak mau dirinya diperiksa. Ya udah, kalau emang ayahnya yang memang terdiagnosa TB, anggapannya kami tidak perlu dilakukan pemeriksaan seperti itu. Mereka denial kalau mungkin saja mereka terinfeksi TB. Kalau dibilang seberapa jauh, sepertinya sudah sangat masif, khususnya di puskesmas, vaskes di Kota Bengkulu, apalagi di tempat saya sendiri itu. Alhamdulillahnya tim PJ dari program TB ini mau ya, karena kan memang kalau kerja dari nakes ini kan memang dari hati sebetulnya ya. Kayak yang Dokter Eni bilang, ada keterlambatan diagnosis ini dari penyebabnya adalah nakesnya yang tidak ada, nagesnya yang tidak kompeten. Alhamdulillah sih puskesmas tempat saya itu mau menjemput bola. Kalau memang kendala masalah ekonomi, masalah transportasi pasti sangat banyak, khususnya di Kota Bengkulu. Nah, tim kami alhamdulillahnya mau bekerja sama, baik dokternya, baik analis labornya, baik PJ program itu sendiri mau menjemput pasiennya, menjemput dahaknya bahkan, karena kan kita tahu kalau TB ini dia long terapi, long evaluation, seperti itu, long evaluasi. Jadi dia memang ada evaluasinya, misalnya berapa bulan minum obat, nanti dievaluasi dahaknya kembali. Nah, hal-hal seperti itu kami laksanakan, kami jemput dahaknya, kami antar obatnya. Karena memang ada di puskesmas kami itu, di wilayahnya itu memang cuman tinggal berdua sama ayahnya sendiri, dan apesnya lagi yang terkena TB ini sebenarnya tulang punggung dari di rumahnya, karena cuma berdua seperti itu. Nah, dianya yang sakit, jadi memang kami bantu dari segi transportasi yang kami bisa, mengantar obatnya, menjemput dahaknya untuk dievaluasi. Bahkan kalaupun di waktu-waktu ya, ini kan kita bicara hati nurani, misalnya kalau memang PJ programnya bilang kalau ada dari pegawai yang mau membantu dari segi apalah, misal sembako atau malah dari segi uang, bahkan open donasi seperti itu ya. Dan saya rasa sih itu alhamdulillah sih berjalan sejauh ini. Kerjasama tadi intinya, Dok, ya, ketika kerjasama dilakukan, insya Allah akan lebih baik lagi tentunya. Ini masih ada, Dok, ya, salin dia kita tadi. Oh iya. Dokter Eni, boleh Dokter lanjut sedikit lagi salin dia Sedikit lagi, ada satu slide lagi. Jadi memang pada sesi kali ini saya lebih, karena sudah complicated banget disiapkan oleh negara, mulai dari deteksi, kemudian sistem pendanaan, global fund, bahkan kami di perguruan tinggi itu untuk penelitian tuberkulosis itu lebih diutamakan gitu pendanaannya gitu. Jadi problem-problem kesehatan yang menjadi masalah yang diangkat oleh Kemenkes itu menjadi di perguruan tinggi menjadi, kalau bisa ditelaah penyebabnya itu lebih baik. Dan kami dari perguruan tinggi, dari Fakultas Kedokteran itu menemukan bahwa dukungan keluarga itu sangat penting pada saat kita mendampingi pasien-pasien tuberkulosis. Pada tahun 2024 kami memfokuskan pengabdian masyarakat tuberkulosis ini di Puskesmas Betungan.
itu pasiennya cukup kooperatif dan kami mengundang pasien dan keluarga. Jadi bahwa keluarga itu sebenarnya adalah salah satu pilar utama yang menentukan kesembuhan dari pasien tuberkulosis. Ada ibu yang bercerita pada saat itu bahwa dia dengan ekonomi yang cukup berada, ternyata dia tertular dari ART-nya. Jadi ada yang bekerja di rumah itu yang menularkan ke beliau sampai beliau berobat kemana-mana, karena di puskesmas itu tidak menyangka dengan ekonomi yang tinggi beliau itu ternyata terinfeksi tuberkulosis. Bahkan dapatnya di provinsi lain beliau itu ketahuannya, karena di Bengkulu itu dilihat dari status ekonominya nggak mungkin ibu nih TB, tapi nggak dilakukan kan, jadi ternyata dapatnya ketahuannya di tempat lain. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penting, bahwa penelitian menemukan ada hubungan yang bermakna antara perhatian keluarga dengan pencegahan terhadap terjadinya MDR-TB. MDR-TB itu TB yang dia sudah resisten dengan obat yang biasa generasi 1 kita kasih, ada generasi lagi di atasnya. Jadi kalau keluarga ini tidak perhatian secara baik, akan putus obat, ngulang lagi dari awal, putus obat lagi, itu kemungkinan akan terjadi multi drug resistant tuberkulosis. Jadi betapa pentingnya kan perhatian keluarga ini terhadap kesembuhan atau munculnya multi drug resistant tuberkulosis ini atau MDR-TB. Kemudian ada juga hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat dari pasien tuberkulosis, bahwa semakin patuh pasien pada penelitian ini berarti keluarganya itu semakin mendukung. Semakin dia patuh minum obat tidak putus, berarti hampir pasti dukungan keluarganya itu positif. Dan berarti kita bisa ambil juga kebalikannya, bahwa kalau dukungan keluarga itu minimal, sangat mungkin dia bisa putus obat gitu kan dok. Jadi sangat mungkin sekali. Makanya sebaiknya pendekatan keluarga sebagai pendamping yang menentukan kesembuhan itu mulai kita adopsi. Dan tentu puskesmas juga memberikan perhatian, atau mungkin dinas kesehatan memberikan perhatian juga dengan keluarga yang selalu mendampingi, karena pasti keluarga yang mendampingi itu berkurang waktu kerjanya, dia harus menyiapkan waktu untuk kontrol, untuk minum obat. Jadi sebenarnya yang mendampingi pun perlu support dari orang-orang lain di sekitarnya, kayak lini keduanya lah, seperti itu. Kemudian terdapat hubungan bermakna antara support keluarga dengan kualitas pasien hidup tuberkulosis. Jadi kan ada kuesioner yang akan menghitung kualitas hidup pasien itu bagus nggak. Dia dihitung bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-hari, bagaimana emosional dia sehari-hari, itu dinilai dalam variabel kualitas hidup. Dilihat pasien yang full support keluarga dengan yang tidak, dibandingkan kualitas hidupnya, ternyata pasien TB yang mendapatkan support keluarga yang baik itu mempunyai kualitas hidup yang lebih optimis. Dia berharap sembuhnya lebih tinggi, dia berharap bisa beraktivitas sehari-harinya lebih tinggi. Jadi betapa pentingnya gitu ya dukungan keluarga terhadap pasien-pasien tuberkulosis. Nah, jadi mungkin ini yang bisa kita ambil, ini akan mengarah kepada delay diagnosis kalau dukungan keluarganya itu lebih baik. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, luar biasa. Terima kasih dokter, boleh duduk kembali dokter. Iya, baik. Silakan duduk kembali dok ya. Ini kalau kita berbicara TB ini cukup panjang dok ya penjelasannya, karena memang ada banyak sekali jenisnya tadi dok ya. Ini dokter Elsa, untuk mencegah tentunya, apa pesan utama untuk pemirsa di rumah agar bisa mencegah TB ini, karena memang tadi kalau kita berbicara TB ini kan penyakit yang sangat berbahaya sekali, bahkan hingga merenggut jiwa juga dok ya. Apa pesan utama untuk mencegah dok? Ya, jadi kalau untuk pencegahan TB ini kita balik lagi kan penyebabnya adalah virus ya. Jadi kalau virus itu dia sangat berhubungan dengan imunitas tubuh seseorang. Jadi semakin baik imunitas tubuh seseorang, kemungkinan untuk terinfeksi virus TB ini mungkin ada, tetapi tidak akan bergejala. Dianya akan dibentengi oleh imunitas tubuh. Jadi untuk pencegahannya tadi seperti sudah disampaikan juga, yang pertama yaitu terapkan PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin tadi dokter Eni sudah sampaikan kultur-kultur atau budaya-budaya kita waktu zaman-zaman COVID itu sangat baik untuk dilanjutkan kembali dengan memakai masker apabila kita sedang batuk atau kita sedang di tempat yang terbuka, di tempat umum. Terus tentunya berolahraga, makan makanan yang gizi yang sehat dan seimbang, seperti terus olahraga rutin, terus kelola stres, terus istirahat yang cukup, dan kalau memang dibutuhkan vitamin, minumlah vitamin juga. Oke,
Oke, memang harus mencegah dari dok ya. Mungkin boleh terakhir dokter ini untuk disimpulkan kembali nih mengenai tuberkulosis ini. Baik, mungkin kesimpulannya bagi pemirsa sekalian yang mempunyai gejala yang tadi disampaikan, batuk lebih 2 minggu, ada batuk darah, ada sesak, berat badan menurun dengan drastis, nafsu makan berkurang, dan berkeringat malam, tidak usah denial, segera lakukan pemeriksaan di semua puskesmas ataupun klinik yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian jika ada keluarga yang juga memiliki seperti itu, cepat-cepat dilakukan diagnosis dan kita lakukan pendampingan pada saat pengobatan sehingga kita bisa memutus rantai penularan itu. Kita berperan dalam pemutusan rantai penularan itu sehingga angka kejadiannya semakin menurun dan produktivitas kita menjadi lebih baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Ya, dokter sama-sama, Dr. Raheni, Magister Biomedik, dan juga Dr. Esther Kevitasari atas informasi yang disampaikan hari ini. Semoga membantu pemirsa di rumah untuk bisa menjaga kesehatan lebih baik lagi tentunya dok ya. Dan juga untuk pemirsa di rumah tentunya jika sudah memiliki gejala-gejala yang disampaikan tadi, segeralah untuk kita periksa tentunya karena jangan sampai menjadi rantai yang terus berkelanjutan. Akhirnya saya Reni Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.